udah pada bersemangat kan hari ini? Pasti dong, karena hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Elsa, kita mau sama-sama ingat ayat hafalannya nih yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu menyertai kami Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini, kami bisa berkumpul di sini sama-sama mau ikut ibadah Rehoboth Kids. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, beri kami telinga dan hati yang mau dengar-dengaran supaya kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa kembali di pagi yang indah ini. Di minggu pertama ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, minggu ini juga minggu besok kalian pasti libur setelah kenaikan kelas. Anak Tuhan pasti naik kelas semua. Ya apa enggak? Iya dong, kalian pasti pinter. Nah, saat ini kalian masih tetap semangat ngikuti ibadah online hari ini. Kita mau dengan firman Tuhan. Setelah kita sudah sukacita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, siapkan alat tulis kalian, siapkan Alkitab kalian. Kita mau belajar sama-sama seperti kakak di sini. Kakak juga loh belajar seperti kalian. Yuk, untuk minggu ini kita mau belajar tentang kejadian pertama, yaitu Allah menciptakan dunia ini. Yuk kita mau baca Alkitab kita di kejadian pertama. Nah, tapi kejadian pertama ini kan panjang banget. Nah, kakak mau cerita untuk kejadian pertama ini. Nah, kejadian ini pada waktu itu Tuhan belum menciptakan dunia ini. Nah, keadaannya gelap banget. Coba kalian tutup mata. Nah, pasti tidak enak kan kalau kalian tutup mata terus tidak bisa melihat apapun. Nah, ini apa ya? Nah, seperti itu dunia waktu itu belum diciptakan. Nah, Tuhan tahu kalau berada di ruang gelap itu tidak enak. Enak enggak? Kalau lampu kalian di rumah mati, pasti kalian teriak-teriak, "Mama, aku takut." Nah, gitu kan? Nah, Tuhan tetap membiarkan gelap itu juga ada. Nah, pada waktu itu ada gelap. Nah, gelap itu dinamakan apa? Malam hari. Nah, Tuhan tidak hanya membuat gelap, tapi juga membuat terang. Coba mata kita dibuka. Nah, terang kan? Nah, jadi ada terang, ada gelap untuk membedakan mana malam, mana siang hari. Setelah malam muncul siang. Nah, itu yang dikatakan hari pertama. Nah, itu di kejadian pertama, hari pertama, siang dan malam, gelap dan terang. Itu tadi hari pertama. Sekarang Tuhan menciptakan untuk hari kedua. Nah, pada hari itu Tuhan membuat kubah, yaitu lapisan yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Nah, kubah itu yang kita namakan langit. Nah, kita tinggal di bumi ini. Nah, kita coba kalau kita keluar rumah, kita mau lihat ke atas, pasti ada langit biru atau langit gelap atau ada mendung, ada awan. Nah, kita lihat ke atas, kita ada langit. Nah, kelihatan biru di siang hari, kadang-kadang juga
ada awan. Nah, terus awan itu menggumpal putih. Nah, kita putar yuk filmnya. Nah, bagaimana? Kakak mau tanya ya, bagaimana kalau tidak ada langit? Nah, di langit itu terdapat atmosfer, yaitu udara, di mana udara itu untuk kita bernafas. Nah, kalau tidak ada udara, aduh sesek banget. Coba kalian hirup udara, keluarkan. Itulah udara yang kita hirup untuk nafas kehidupan kita. Nah, di dalam ruangan yang pengap, di dalam ruangan yang banyak orang-orang, pasti apa? Udaranya pasti pengap banget. Kita susah bernapas. Nah, Tuhan tahu kita perlu udara untuk bernapas. Bukan hanya kita, juga semua makhluk hidup semua perlu udara. Binatang, tanaman juga perlu udara. Nah, di langit tadi yang memisahkan air di bawah, air di atas. Nah, air yang di atas itu berkumpul. Nah, pada awan. Nah, pada saat berkumpul kita pasti ada mendung dan kita pasti pikir gini, wah ini pasti akan ada hujan seperti saat ini. Masih pernah ada hujan, sekali-sekali kita malam hujan, ya kan? Nah, karena itu kita juga perlu hujan. Nah, karena untuk apa hujan itu? Untuk membasahi bumi ini, untuk pertanian, untuk Bapak tani kita yang perlu hujan, untuk tanaman-tanaman juga perlu hujan. Nah, kalau tidak pernah hujan, gimana dong? Pasti tidak enak. Sungai akan kering dan udara panas sekali. Nah, itulah hari tadi berapa? Hari keberapa? Hari kedua. Nah, kakak mau cerita lagi nih untuk hari yang ketiga. Nah, hari ketiga itu Tuhan menciptakan laut, sungai, juga daratan. Nah, bagaimana kalau tidak ada daratan? Nah, daratan itu tanah yang kering di mana tempat kita saat ini berada. Tuhan juga menciptakan tanaman, rumput, bunga yang indah, pohon-pohon yang besar sekali. Nah, pada saat itu yuk kita putar lagi yuk untuk film lagi yuk. Nah, kakak mau tanya nih, bagaimana kalau tidak ada daratan? Semuanya di sini, di ruangan kalian itu banyak air. Nah, mungkin kalian senang dong ada air untuk kita bisa main air. Kita waktu hujan, kita mau hujan-hujan, ya kan? Tapi kalau ada air terus, kita kan bukan ikan. Kalau kita ikan, kita memang perlu air. Kita bukan ikan. Kita harus ada di tempat yang kering juga. Kalau main air terus kan kita juga enggak enak. Kita bisa sakit. Tuhan tidak mau kita sakit. Nah, Tuhan sayang banget pada kalian, pada kakak. Kenapa? Tuhan mau kita hidup nyaman. Tuhan mau kita hidup bahagia. Tuhan tahu kita perlu tempat untuk kering. Karena Tuhan menciptakan daratan. Di sana kita, di daratan kita punya rumah saat ini untuk tempat tinggal. Dan di daratan juga tumbuh tanaman-tanaman yang indah, yang kalian di depan rumah ada tanaman, ada bunga. Nah, kalau tidak
kalau tidak ada tanaman gimana? Pasti tidak sejuk, pasti panas karena tanaman menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan untuk kita nafas. Kita perlu udara segar juga. Nah, kita juga perlu sayuran, kita perlu buah-buahan untuk kita makan. Dan karena apa? Kita perlu makanan-makanan yang sehat, makan sayur, makan buah-buah. Nah, Tuhan juga tahu kita juga perlu air. Untuk apa sih air itu? Ayo coba kakak mau tanya. Untuk apa aja sih air itu? Nah itu benar. Kata Siska katanya perlu buat mandi kak. Pinter. Dan Andi juga bilang apa tadi kakak dengar? Perlu buat minum. Pinter banget. Dan mama juga perlu air untuk apa? Masak, untuk bersih-bersih. Karena itu Tuhan membuat sungai untuk kita. Sungai yang begitu airnya mengalir deras. Nah, itulah tadi hari ke-3. Nah, kita mau kembali belajar ke hari berapa? Pinter, hari ke-4. Nah, hari ke-4 kakak juga mau tahu loh hari ke-4 itu apa. Ternyata Tuhan membuat benda-benda penerang di langit. Apa aja ya benda penerang di langit itu? Nah, kalau siang kalian lihat apa? Pinter, lihat matahari. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau malam terlihat apa? Nah, cepet pinter. Adik Dita bilang ada bulan sama bintang kak. Pinter, bagus banget, bagus. Nah, matahari, bulan, bintang, awan itu semua ciptaan Tuhan. Kalau siang bulan tidak kelihatan, tapi yang tampak apa? Yang kelihatan matahari. Yuk kita putar yuk filmnya lagi. Gak bosan kan untuk filmnya? Nah, kita perlu penerang di langit, yaitu matahari, bulan, bintang. Nah, bagaimana kalau Tuhan tidak menciptakan matahari? Siang hari tidak enak, mendung, gelap, tidak ada rasa hangat, pasti rasanya dingin banget, dingin terus. Nah, tapi kalau malam, kalau tidak ada bintang, tidak ada bulan, gimana? Gelap sekali dong. Sekarang kan, tapi kan kak, sekarang sudah ada lampu kak. Iya, sudah ada lampu, ada listrik. Nah, listrik itu juga ada loh yang membutuhkan sinar matahari, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, siang hari matahari, kalau malam tadi apa? Bulan dan bintang. Tuhan sayang banget pada kita karena Tuhan membuat matahari, bulan, dan bintang. Nah, sekarang kita putar lagi dong. Yuk kita lihat lagi filmnya. Nah, ini hari yang ke-5. Hari yang ke-5 ini Tuhan menciptakan atau Tuhan membuat binatang-binatang di air sama di udara. Nah, Tuhan menciptakan binatang di air. Nah, kakak mau tanya,
binatang di air itu apa aja ya? Pintar, ada ikan, ada cumi-cumi, kepiting, terus binatang-binatang lain yang di air. Nah, kalau di udara, Tuhan menciptakan tadi binatang di udara. Apa aja ya? Yang gini-gini apa yuk? Betul, burung. Terus apa lagi? Kupu-kupu yang manis. Dan semua binatang yang mempunyai apa ini? Sayap. Pinter, mempunyai sayap. Semua binatang yang di udara pasti mempunyai sayap. Nah, sekarang kita belajar lagi untuk hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan apa ya? Tadi Tuhan sudah menciptakan binatang air, binatang udara. Nah, hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat. Yuk, apa aja yuk yang ada di darat yuk. Yuk, kita putar dulu yuk filmnya yuk. Kita putar, kita sama-sama lihat yuk. Nah, Tuhan tahu kita perlu binatang. Ada gajah yang besar, ada kuda yang bisa dinaiki, kelinci yang lucu, anjing yang bisa diajak main, bahkan singa yang galak juga bisa loh dijenakkan dan disuruh bermain di tempat mana? Di tempat sirkus. Tuhan melihat semuanya ciptaannya itu baik, tapi Tuhan ingin menciptakan yang lebih baik lagi daripada yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, putar lagi filmnya. Lalu Tuhan membentuk sesuatu dari debu tanah. Setelah dibentuk, Tuhan meniupkan nafasnya ke debu tanah yang telah dibentuk itu. Bentuk debu tanah itu menjadi seperti kalian sekarang itu, yaitu manusia. Kita semua ini juga ciptaan Tuhan. Terakhir kita lihat filmnya. Yuk. Tuhan menciptakan semuanya yang Dia ciptakan. Burung-burung yang berkicau, binatang-binatang untuk kita, buah-buahan yang kita makan, bunga-bunga yang tanaman yang sungguh cantik, matahari yang menghangatkan kita, dan masih banyak lagi yang bisa kita nikmati. Tuhan sangat sayang sekali sama kita, karena itu Dia membuat dunia dan isinya untuk kita semua. Nah, apa tugas kita? Kita harus menjaganya dengan baik, merawat tanaman dengan baik, menyayangi binatang dengan baik. Kita tidak boleh merusak semuanya, tidak boleh merusak tanaman. Nah, Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik, sama kakak, sama mama, sama papa, dan semua sayang. Nah, Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita senang di dunia ini. Tuhan sudah ciptakan dunia dan di isinya yang indah untuk kita. Tuhan juga sediakan tempat di surga. Tapi kalau kamu berdosa, nah, kamu tidak masuk surga deh. Contohnya apa ya? Kalian bohong, tidak taat sama orang tua, apalagi dosa yang tidak bisa masuk surga. Mencuri itu tidak disukai sama Tuhan. Malas
juga tidak disukai sama Tuhan. Nah, semua orang sudah dan pernah berbuat dosa dan tidak bisa masuk surga. Tapi jangan sedih. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus dan berdoa minta ampun, pasti deh Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kalian dan dosa kalian akan dihapus. Seperti kalian kalau menulis salah, kalian hapus. Nah, itu dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan, kita dihapus dosa kita. Nah, kita bisa masuk surga, tapi jangan terus kita berbuat dosa. Nah, kita panggil Tuhan Yesus untuk masuk di hati kita. Nah, setelah itu kita terus bersyukur, kita terus mengucap syukur akan saat ini karena Tuhan sudah menciptakan semuanya. Nah, itu kita belajar hari ini di Kejadian 1, yaitu Allah menciptakan dunia ini. Nah, kita akhiri ibadah online hari ini dengan satu ayat hafalan. Yuk kita buka yuk di Mazmur 103 ayat 8. Yuk kita sama-sama baca ya. Kakak tunggu. Yuk, kalian sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yuk kita ulangi sama-sama yuk. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, kita akhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan dunia ini. Tuhan sudah menciptakan matahari, bulan, bintang. Tuhan menciptakan siang, Tuhan menciptakan malam, Tuhan menciptakan laut, darat, sungai, dan Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, di laut, dan di udara. Tuhan juga menciptakan kita semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus bersyukur, kami mau terus setia kepada Engkau untuk kami terus beribadah, terus kami taat sama orang tua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.